Hai, selamat malam. Ketemu lagi sama saya Danis Kirana di Tanya Mentor. Seperti biasa di hari Rabu ini, tepat jam 7 malam. Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan malam hari ini seru banget karena yang akan kita ajak ngobrol adalah yang menurut saya Mastah Astiap. Teman-teman yang udah join silahkan ngobrol-ngobrol dulu yuk di kolom komentar. Saling sapa juga di sini, di mana teman-teman yang udah gabung boleh kasih kabar dari mana aja, terus habis itu kabarnya gimana hari ini sebelum saya invite yang akan ngobrol sama kita malam hari ini. Jadi dia adalah teman saya, sama-sama fasil di Gapura Digital. Oke, sambil menunggu saya langsung invite saja. Oke, kita menunggu yang akan bergabung dengan kita malam hari ini. Now, please welcome Mas David. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa, astaga. Mas David apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana kabarnya Mbak Danis dan teman-teman ini? Kabar saya baik. Harus baik ya. Alhamdulillah harus baik, harus semangat. Harus baik, harus semangat. Oke, teman-teman pasti sudah penasaran banget sama siapa yang kita ngajak ngobrol malam hari ini. Jadi silakan say hi dulu juga nggak apa-apa. Tapi sekalian saya kenalin, Mas David Setiawan. Beliau adalah Google Partner, dia juga praktisi Google Ads. Betul ya Mas David ya? Ya, betul. Oke, Mas David boleh dong dikasih cerita sama teman-teman yang ada di sini, aktivitas saat ini apa aja gitu. Oke, oh ya, sekalian perkenalan ya. Salam Iya. apa namanya? Biar kenal semuanya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Setiawan. Saya alamatnya dari Blitar ya. Saya domisili asli Blitar. Dulu pernah domisili di Malang gitu. Nah, terus aktivitas sehari-hari saya sebagai agensi atau Google Partner. Apa sih Google Partner itu? Google Partner itu adalah salah satu mitra dari Google yang membantu para pengusaha, ya entah itu usaha kecil, menengah atau usaha yang sudah cukup besar untuk membantu beriklan di platformnya Google, gitu Mbak. Asik. Jadi ya dengan berbagai macam tujuan ya, entah itu dari brand awareness atau mengenalkan produk, ataupun tujuannya sale, atau tujuannya mencari data lead ya, misalkan mencari peserta workshop, biasanya seperti itu juga ada. Terus tugas kami selain membantu mengiklankan juga membantu istilahnya apa ya, mengoptimasi juga untuk iklan untuk organiknya juga agar sesuai dengan rule-nya oleh Google sendiri gitu. Terus Wah, menarik ya. selain itu saya kan tadi kan pemakai ya, sekarang juga pengedar juga. Pengedarnya itu Pemakai dan pengedar. ya, pengedar dalam artian di sini saya juga membuat sebuah e-course ataupun jadwal workshop keliling tiap kota. Tapi untuk masa pandemi ini kita libur dulu. Nah, jadi kita istilahnya mengenalkan pada orang-orang tentang Google Ads, caranya gimana, terus optimasinya bagaimana agar tidak iklannya tidak rugi atau tidak boncos gitu. Siap. Mas David, kalau boleh tahu selama ini yang di-handle itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang mereka misalnya kayak pemula gitu, atau perusahaan-perusahaan besar kayak gitu Mas David? Semuanya ada sih Mbak. Jadi ada usaha kecil, ada usaha yang menengah, usaha besar juga ada. Gitu. Contoh usaha yang besar itu salah satunya aplikasi tentang payment gateway yang ada di Malaysia. Ya, itu
kita kerjasama juga. Terus kemudian kalau di Malang itu salah satu provider hosting domain juga di Malang yang mungkin terkenal ya di dunia para imer atau orang-orang yang tentang internet marketing. Ya, alhamdulillah juga saya pegang untuk iklan Google Ads-nya. Kemudian yang level menengah itu juga ada perusahaan-perusahaan rental atau CV lah ya, CV rental mobil yang tujuannya paket wisata dan sebagainya gitu. Terus untuk usaha yang kecil itu juga membantu salah satunya sales ya, salesnya IndiHome, salesnya apa namanya, salesnya IndiHome, salesnya mobil, salah saya merek-merek mobil itu Mbak yang mau jualan, yang mau cari apa namanya istilahnya penjualan dengan di penelusuran Google gitu. Siap. Oke, Mas Evi, kita sapa dulu teman-teman yang udah gabung ya. Selamat malam buat yang sudah gabung malam hari ini. Kita juga langsung buka pertanyaan, boleh ya Mas Evi ya? Boleh, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan. Mumpung ya, ketemu malam Mas ini kita Tahya. berjumpa. Ya. Iya, benar. Saya mau ngasih testimoni sedikit gitu teman-teman. Jadi Mas David ini kenapa kita undang malam hari ini? Karena dulu pertama kali saya masuk sebagai Fasil Gapura Digital, banyak yang ngomong gitu bahwa beliau ini adalah jagonya di Google Ads. Nah, sekarang ini adalah waktunya teman-teman bisa tanya banyak hal yang sehubungan tentang Google Ads. Termasuk pertanyaan pertama dari saya nih Mas David. Kenapa sih kita harus mulai iklan di Google? Why? Hai, kenapa itu? Oke. Alasan mengapa sih kita harus beriklan di Google itu. Satu, channelnya Google ya, channelnya iklan di Google itu jangkauannya sangat luas. Jadi mungkin kalau orang-orang yang selama ini ketahui iklan Google itu mungkin hanya sebatas di jaringan penelusuran, tetapi tidak hanya itu teman-teman. Jadi memang yang salah satu powerful yang diminati banyak orang itu adalah iklan search-nya. Tapi jangan lupakan iklan seperti iklan YouTube. Iklan YouTube itu adalah salah satu iklan dari platformnya Google sendiri. Terus kemudian juga ada iklan bergambar. Nah, iklan display. Iklan display itu atau biasanya disebut Google Display Network atau GDN. Itu dia bisa menjangkau seluruh web mitra Google ya. Entah itu yang portal-portal berita yang besar ataupun yang istilahnya kecil lah gitu. Jadi walaupun terus kemudian selain itu juga bisa menjangkau di aplikasi juga, di Play Store juga ada. Jadi sampai di Play Store. Inilah potensi yang harus kita manfaatkan untuk mengenalkan produk kita kepada calon customer kita gitu Mbak. Nantinya pun di settingannya ya, kalau kita ngomong settingannya itu kita bisa membuat segmentasi dan target calon pembeli kita yang relevan dengan kita gitu. Jadi istilahnya kita ngiklan nggak ke sembarang orang gitu. Terus yang kedua yang saya katakan tadi yang powerful ya, kalau menggunakan Google Search itu benar-benar kita itu ngiklan di sebuah pasar ya. Jadi ada pasar itu kan luas kan ya, ada jualan banyak gitu. Nah, misalkan kalau kita jualan nasi pecel, kita tidak akan produk kita tidak ditayangkan kepada orang yang nyari cangkul, nyari sabit dan sebagainya. Benar-benar orang yang mencari catering gitu dan benar-benar segmented dan kebanyakan mereka mencari produk atau jasa kita gitu. Kalau dibandingkan sosial media, kita adalah menawarkan kepada orang yang belum tentu mereka mau beli. Hanya saja sesuai dengan behavior-nya, biasanya seperti itu. Menarik ya. Seperti itu. Iya. Jadi memang contoh-contoh Google Ads itu nggak cuman pada saat kita search terus muncul di halaman pertama saja ya Mas David ya, tapi masih bisa tadi seperti yang Mas David tadi sempat sampaikan.
Menarik. Nah, Mas David, ini kalau misalnya nih contoh, saya punya teman, dia barusan mulai usaha, terus usahanya itu paling banyak kayaknya di search di Google gitu. Iya, Kira-kira betul. apa sih yang harus disiapin lebih dulu gitu? Oke. Mm-mm. eh Kalau biasanya kan baru pertama mulai ya, berarti biasanya yang Iya. paling mudah, yang paling simple dan efektif untuk dilakukan itu biasanya satu membuat akun atau mendaftarkan akun di Google My Business ya. Oke. Oke, terus setelah itu biasanya eh, kan apa ya, setelah kita daftarkan kan kita harus mengisi kan ya, istilahnya mengisi Mm-mm. kategorinya apa gitu, seperti itu. Nah, agar itu relevan dan mudah toko kita agar mudah ditemukan oleh orang, alangkah Mm-mm. baiknya teman-teman juga mencari kata kunci atau apa ya, keyword yang telah banyak dicari oleh orang ya, dalam Mm-mm. artian sesuai dengan produknya. Misalkan kalau jualannya catering ya mungkin misalkan David Catering ya, catering Mm-mm. nasi kotak Malang misalkan seperti itu. Jadi sesuaikan dengan produknya yang relevan seperti itu. Nah, setelah itu, setelah membangun si Google My Business, di Google My Business sendiri kan ada mini set tuh. Nah, itu bisa Mm-mm. digunakan. Kemudian juga kita bisa juga upload produk di situ juga bisa. Kita bisa juga upload foto juga bisa di situ. Upload video juga bisa di situ. Jadi kemungkinan kalau yang pertama kali bisa dioptimasi dulu di akun listingan Google My Business karena itu sangat menarik banget. Kemarin Mm-mm. saya mengajari teman-teman dari Billionaire Store ya. Kita kan menulis buku Mbak ya, ceritanya kan Ya, menulis itu buku dia. nih. Boleh dong Untuk dikasih tahu juga. ya, Mm-mm. ya, terus kemudian di mereka tak kasih tahu insightnya Google Google Ads itu apa sih, karena kebanyakan mereka belum ngeh sama Google Ads sendiri gitu. Betul, Mereka betul. praktek menggunakan istilahnya uh, pencipta penerbit buku gitu. Nah, setelah di apa namanya setelah bikin selang 1 minggu kemudian langsung ada telepon tuh, dia diajak kerja sama orang Jakarta. Wow. Tapi sayangnya belum deal karena memang Ah, ah, waktunya ah. itu mepet. Nah, kalau bikin buku kan waktunya kan harus panjang. Nah, itu mepet ya. Yes. Tapi dibalik seperti itu ternyata hanya dengan menggunakan listingan Google My Business pun juga sangat powerful gitu loh untuk mempermudah orang menemukan toko kita gitu. Menarik ya. Berarti memang ini sepertinya sudah mulai menjawab pertanyaan kita sesuai tema ya. Kenapa sih kita harus mulai iklan di Google? Mas David, ini kita Nah, sapa-sapa dulu. Ada yang mungkin teman-temannya Mas David di sini. Sebentar, saya mau nyapa deh. Banyak ya. banget yang udah gabung. Halo Mas Jadi Aris, nanti, apa kabar? nah Mas Kumaha dari Aris. Bandung ini. Ya dari Wah, dari Bandung ini. Bandung. Ya, salah satu Itulah haru klien saya guru. juga dari Toyota Bandung. Halo, apa kabar Mas Aris? Tapi ini sebelum saya ngobrolin, maksudnya tanya-tanya lebih teknis lagi, Mas David, saya mau tanya secara personal dong. Kenapa sih Mas David seneng banget sharing, terus akhirnya memutuskan menjadi praktisi Google Ads? Oke. Jadi Mm-mm. dulu waktu pertama kali belajar eh, Mm-mm. digital marketing tahun 2016. Saya itu kan nggak bukan basic alumni IT Mbak ya, kan Mbak Mbak siapa namanya, Mbak ini kan tak Teknis? tahu nih ya, saya Ah, basicnya saya kan ahli dari bahasa ya, dari iya sastra, apalagi sastra Jepang. sastra. Ya, Iya, iya, iya. saya benar-benar mulai tahun 2016 gitu. 2016 saya memulai dan itu saya langsung praktekkan menggunakan iklan sosial media. Di situ sudah banyak lead atau ya orang yang tanya-tanya, tapi tidak terjadi sebuah pembelian atau belum closing lah istilahnya seperti Hmm. itu. Nah, Mm-mm. saya juga penasaran gitu, kenapa sih kok enggak apa namanya kok enggak closing gitu. Terus kemudian Mm-mm. saya mengikuti sebuah magang selama 2 bulan. Di situ Mm-mm. ada materinya Google Ads dan saya ngomong sama mentornya, saya benar-benar ingin menekuni ini, ya saya ingin belajar tentang ini. Akhirnya diberikan restu ya, diizinkan dan benar-benar diajari dan
istilahnya bisa langsung laku gitu loh Mbak. Istilahnya kok enak ya Wow. gitu loh. Jadi nggak kok berat gitu ya. Jadi nah ini langsung 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 bisa closing gitu. Waduh, mungkin cocok saya di sini nih gitu. Hmm. Nah, setelah itu terus mempraktekkan tiap hari, terus akhirnya ditawari menjadi gimana kalau daftar jadi Google Partner, oke, kita daftarkan, kemudian untuk memenuhinya itu kan harus ada exam dulu kan di Jakarta itu sebagai Google Partner itu saya juga ke Jakarta mengikuti pelatihannya full 2 hari ya, itu pun per modul ya, bukan bukan semua modul karena di Google Partner sendiri itu ada 8 modul yang harus ditempuh gitu. Wow, itu selama 2 hari penuh ya Mas David belajar itu, Iya, terus itu cuma kalian satu tes modul, gitu Mbak. ya? Iya, itu Wus, cuma cuma satu modul. Only satu modul. Kalau wow. mau ikut modulnya ya nanti daftar lagi, daftar lagi, daftar lagi. Gitu. Dan itu nanti langsung Itulah ini ya, perjuangannya langsung seperti itu, luar ya. biasa. Habis itu Terus ikutan tes baru dijadikan Google Partner gitu ya Mas David ya ya? kalau lulus, ya kalau lulus. Kalau Hmm, lulus, kalau nggak kalau lulus ya lulus tuh. ulang lagi gitu. Terus kemudian Ya, ya, juga ya. syarat yang kedua harus membelanjakan minimal pertama itu iklan kurang lebih $10.000 ya kalau kalau nggak salah ya. Pokoknya harus ada spend 140 juta kalau dulu tuh kalau dikuruskan dulu. Gitu. Wah, ya, ya, menarik. Mas David, ini udah ada yang mulai bertanya dari Yes. T_C Travel. Bro David Hmm. katanya iklan Google Ads sekarang lebih sering boncos ya. Nah, tadi kan sempat disinggung tuh ada boncos tuh. Hmm. Apakah masih Hmm. sangat efektif seperti dulu? Mas David gimana dong? Halo, gini Pak, saya mau menjawab ini dari travel nih, Pak, cocok nih, sesuai dengan karakter saya ini pada apa namanya, pada travel-travel nih. Eh, masih efektif Pak, asalkan eh, cara settingnya juga benar, kemudian istilahnya kata kuncinya yang dipilih itu yang berpotensial. Tapi memang untuk musim pandemi ini dari awal dari akhir Februari ya kalau nggak salah atau Februari, Maret, April sampai 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 sekarang itu untuk travel itu melemah, memang pasarnya melemah, penelusurannya melemah karena Hmm. memang memang di mana-mana kan lockdown. Tapi untuk produk yang lain tetap istimewa. Contohnya saya pun membantu klien untuk jualan VPS dan hosting pun juga juga tetap ada konversi gitu Mbak. Jadi eh, sesuai produknya ya. Saya pun juga jualan madu kelanceng sama madu sarang itu juga juga apa namanya juga masih ada penjualan kok. Asalkan iklannya bisa bisa bersaing gitu aja. Kalau kalau iklannya search gitu. Jadi memang di sini boncos itu biasanya terjadi karena apa sih Mas David? Biasanya sih bonjosnya itu macam-macam Mbak biasanya ya. Pertama Hmm. mungkin kata kuncinya melebar ya. Kemudian Oke. kita nggak istilahnya kalau kata kunci melebar berarti kan pokok permasalahannya itu di settingannya. Berarti settingannya kurang betul. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian selain itu untuk optimasinya mungkin kurang pas gitu. Atau pakai strategi biddingnya juga belum belum tepat gitu. Oke, mungkin Mas David yang teman-teman yang barusan Hmm. bergabung, selamat malam buat teman-teman. Ada juga yang tadi sempat titip pertanyaan. Ini pertanyaannya dia bilang gini, Denis tolong titip pertanyaan buat Mas David dong. Jadi kawan saya ini benar-benar dia masih pemula. Nah, pertanyaannya ini mungkin adalah pertanyaan sejuta umat ya Mas David. Iya Kira-kira ya, nggak budget apa-apa nggak berapa apa-apa. sih yang harus disiapkan ketika kita mulai Nah, beriklan melalui Google gitu? oke, siap. Jadi memang saya sering juga ketika live webinar ataupun ketika mengisi gapura digital, kemudian pas workshop itu apa namanya pertanyaan ini tuh sering memang sering muncul gitu ya. Jadi mungkin masih karena belum tahu ya, memang wajar karena belum tahu dan belum teredukasi gitu Mbak. Ya, Oke. untuk budget minimalnya itu sebenarnya tidak ada budget minimal atau maksimal untuk beriklan di Google Ads. Yang ada adalah kita harus tahu dulu, istilahnya meriset kata kuncinya dulu satu, kemudian kita tahu harga per kliknya berapa.
gitu Mbak. Oh, Jadi oke. misalkan nih, oh, orang jualan travel, misalkan kayak Pak Bapaknya tadi itu, sama Mm-mm. orang jualan catering, itu budgetnya itu nggak sama gitu loh. Kalau kalau Hmm, kalau untuk travel biasanya tuh sehari kisaran 150.000 sampai 200.000 atau bisa bisa naik gitu. Kalau jualan itu setiap hari ya? catering ya itu sehari 50.000 aja bisa. Iya, Hmm, standarnya seperti itu. Jadi kan kalau memang iklan di search itu kan ada faktor di mana tawaran tawaran harga klik itu menjadi peringkatnya gitu, mengaruhi peringkat di hasil penelusuran. Tapi tidak hanya bidding saja gitu loh. Memang memang kita harus tahu berapa hah, sih persaingannya tuh petanya tuh seperti apa. Kita memang harus tahu gitu. oke. Berarti memang kalau berbicara tentang menganggarkan budget itu berbeda ya Hmm, antara usaha satu, bidang yang satu dengan bidang yang lain begitu ya. Kalau ya sejauh betul. ini, nah mungkin pengalaman Mas David, yang paling mahal Hmm, itu biasanya di bidang apa sih? Maksudnya yang gontok-gontokan ya. Harganya yang yang untuk lumayan nih. Iya. ya ada itu produk solusi seperti apa ya? Salah satu boleh nggak sebut brand ini di sini? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Contohnya kayak itu apa namanya uh, Vivorlift ya. Vivorlift itu dulu satu klik itu 10.000 rupiah gitu. Per kliknya ya. Iya, pernya 10.000 rupiah. Ada juga apa namanya ada yang VPS itu juga harga klik hosting itu kan persaingannya tinggi juga. Itu Iya. juga mahal. Terus apa namanya apalagi ya, kalau travel kisaran 3.000-an 3.000 4.000 lah gitu satu Itu klik. per kliknya. Iya per Berarti sudah. kliknya, terus kemudian setelah kita tahu harga per kliknya kita bisa bisa menentukan nanti budget per harinya itu seberapa gitu. Nah, kalau tadi kan bahas biaya budget per hari ya. Itu ada maksimal berapa hari gitu kita beriklan yang paling efektif kalau menurut Mas David? Atau Kalau minimal hari? kalau batasannya tuh sebenarnya nggak ada, cuma iklan itu bisa stabil itu di hari ketiga sampai hari kelima, baru kita bisa tahu iklan yang Hmm, sebenarnya gitu Mbak. Jadi istilahnya kalau kita baru beriklan itu nanti statusnya itu valid mempelajari gitu. Jadi istilahnya mesinnya itu masih membaca ini iklannya seperti oke. apa gitu. Jadi nanti Wah, untuk menarik. stabilnya di hari kelima biasanya hari itu stabil. Tapi biasanya sih kalau klien-klien saya tuh tiap hari ngiklan terus sih, kecuali kalau ada pandemi ini ada yang travelan itu di jeda semuanya. Mulai jadi jeda, oke. Siap, ini sama Iya. sapa-sapa dulu. Halo Mami Titi udah gabung, ada Gap underscore inspiration, ada Kak Ahmad, Kak Nugrosov, dan banyak banget teman-teman yang sudah join juga. Silakan ada yang mau bertanya lagi. Ini ada pertanyaan juga, Mas David. Kalau statistik iklan, profit rata-rata bisa berapa kali lipat dari biaya iklan? Nah, ini mungkin bisa buat gambaran kita-kita biar, oh ya aku semangat lagi nih mau ngiklan di Google gitu. Oke, tergantung dari kembali lagi ke ke produknya masing-masing, Pak. Ya. Jadi uh, pernah jualan madu itu iklannya 100.000 dapat omset sorry sorry dapat profit kotor ya belum belum Ya, dipotong iklan itu 1.200.000 ya itu pernah ada juga istilahnya kalau yang jualan odong-odong itu iklannya murah banget hasilnya berkali-kali lipat gitu. Jadi tidak apa namanya tidak terpaku semuanya bisa dipukul rata seperti itu gitu. oke. Nah, Jadi maksud, kalau mungkin kalau di travel ya ini khususnya kamu ini Pak Sky Sea Travel ini mungkin cocoknya di apa namanya kita tarik istilahnya studi kasus untuk travel ya misalnya. boleh, Kalau siap. travel itu ya misalkan dapat berapa ya? Kemarin lupa saya tuh.
Kemarin teman-teman tuh sudah share tapi lupa saya. Lumayan tapi Jadi, ya Mas ya. Haha. istilahnya mereka gini Mbak, maksudnya dari profitnya itu, profit kotornya itu masih bisa nutup iklannya selama 1 bulan. Dan itu Wow. rata-rata dia iklannya Mm-mm. untuk travelannya itu 6 sampai 7 juta sebulannya. Sebulan ya. Berarti sudah dikaji Ya, dianggarkan sekian ya ya, Mas David dan ya. itu belum belum termasuk fee-nya lah ya. Jadi Ya. angka 6 sampai 7 juta itu belum termasuk fee-nya. Nah, dan itu tetap konsisten terus tiap 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 hari ngiklan, bahkan 2 web, satu klien 2 web, per Mm-mm. webnya itu kisaran harga harga segitu. Kalau kalau persepsi saya, kalau saya kan nggak pernah tanya profitnya berapa Pak gitu kan, itu kan sangat Ah, apa ya, sangat tidak etika lah, itu kurang 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 sopan kurang gitu. etis ya. Ya Haha. orang-orang itu lah gitu. Nah, cuma karena tiap bulan diangkitkan terus, dan saya lihat cost per konversinya pun di dashboard bagus, ya it's okay gitu gitu aja sih Mm-mm. kalau saya. Berarti memang perlu untuk disiapkan dulu budgetnya ya, dialokasikan Iya dulu gitu ya, betul. bener ya. Kemudian juga websitenya juga Ah disiapkan, iya, kata nah kuncinya disiapkan. Kemudian jadi siap. di Google Ads itu nggak semena-mena Mm-mm. Anda punya duit bisa langsung di halaman Iklan. satu langsung iklan, kan itu Iya iya iya. nggak seperti itu. Jadi harus benar-benar kontennya itu relevan dengan kata kunci pencarian, kemudian harus dengan istilahnya apa ya, eh, iklannya juga gitu. Misalkan Mm-mm. jualannya nasi pecel, nah iklannya kan nasi pecel, Mm. tapi di dalam websitenya jualannya rawon, itu kan Gak nggak relevan relevan ya. gitu. Berarti kalau misalnya tadi Mas David sempat bilang kita harus nyiapin website. Nah, berarti speed websitenya itu kita siapin juga harus cepet. Itu ngaruh gak sih Mas? Speed orang pada saat apa ya ngeklik sesuatu terus Iya, segala lemot itu ngaruh gak sih? iya, 50% Mbak pengaruhnya di situ. Wow, besar loh ya. Besar, besar. Memang kadang orang itu kan nggak sabar ya, karena di Google itu kan orang kan butuh ya, dia biasanya butuhnya cepat. Nah, kalau Mm-mm. loadingnya lama, lebih dari 5 detik gitu, atau 6 detik lah, 6 detik baru baru bisa buka. Nah, itu kan malah menjadi bumerang tersendiri gitu. Ya, Jadi nanti akhirnya sebelum, males ya. Mm. ya sebelum di apa namanya diiklankan harus benar-benar disiapkan gitu. Oke, Toh jadi syarat semuanya per... juga, Hah, semuanya juga seperti itu Mbak. Misalkan kayak di iklan sosmed pun juga sama seperti itu. Saya juga iklan di sosmed ya, di mm-mm. Facebook Ads itu pun kalau indikatornya ini, konten view-nya ini juga istilahnya apa namanya, sedikit ya. Ya, Kliknya tinggi tapi konten view-nya sedikit. Nah, ini kan juga bisa berpengaruh di servernya gitu. Semuanya berpengaruh itu, siap. memang memang iklan itu memang berpengaruh gitu. Tapi teman-teman Sama gak usah ini. khawatir, ada Hah, platform-platform yang bisa membantu dari segi speed ya, itu speed juga juga bisa membantu gitu. Oke, nah Mas David saya mau tanya dulu dong. Kalau misalnya tadi Hmm, kan itu Google Search Network ya, kalau kita ya, search. Nah, kalau misalnya kayak Google Display ataupun di YouTube gitu, berarti kita harus nyiapin yang sesuai dengan platform tersebut gitu ya Mas? Atau bentuk-bentuk iya. iklannya harus seperti apa syarat-syarat iklannya? Kalau kemudahannya, kalau di display itu Mm-mm. cuma kita seperti kayak di Facebook gitu. Kita Oke. modal videonya nggak terlalu Mm-mm. lama, mungkin cuma 30 detik gitu. Terus kemudian gambar-gambar yang sesuai dengan permintaan privasi Polisai gitu, Mbak. Jadi biasanya ukuran gambarnya ada yang landscape ataupun potret gitu. Oke, jadi memang itu harus disiapin juga ya. Kalau misalnya gini nih Mas Iya. David, karena teman-teman kan, aduh, aku bingung nih harus mulai dari mana. Misalnya kita pakai agency, misalnya pakai jasanya Mas David nih. Berarti kita juga Iya. siapin konten yang mau diiklankan gitu, atau memang udah dapat fasilitas dari Mas David sendiri gitu, Mas? Kalau kalau biasanya kalau untuk Mm-mm. iklan display, klien yang menyediakan, saya cuma mengarahkan, Pak nanti Oke. kira-kira kontennya diarahkan seperti ini gitu. Pakai apa namanya, sudut pandangnya seperti ini. Kita ambil apa namanya, ambil istilahnya apa ya?
misalkan kayak momennya apa sih gitu, kita ambil momennya apa gitu. Oke. Dan ada Terus pertanyaan kemudian kembali. Gimana gimana? eh, terus Ini ada kemudian pertanyaan juga Mas. Nah, oke, oke, bilang aja. Oke, pertanyaan dulu aja deh. oke. Google Ads sama Facebook Ads mana yang lebih efektif kalau sejauh ini menurut Mas David? eh Kalau pertanyaannya seperti ini, boleh nggak saya sedikit merubahnya? Boleh. Boleh ya, Pak? Nah, jadi pertanyaannya lebih seyogianya, kalau saya ngomongin efektifnya ini efektif efektif yang mana ini saya juga bingung gitu. Efektif dalam Hah. dalam segi apa gitulah. Nah, kalau kita ngomongin lebih lebih besar peluangnya itu konversinya di Google Ads atau Facebook Ads. Nah, Oke. itu kalau itu saya bisa jawab. Nah, kalau kalau kita dari sudut pandang konversi itu jelas Google jagonya. Karena apa? Karena iklannya Google itu menjangkau di mana-mana gitu loh. Misalkan orang pilih yang suka berbelanja, dia pergi ke web A kena, ke lihat YouTube juga kena, lihat di mungkin waktu download Play Store juga kena, dia main game juga kena gitu. Jadi jangkauan iklannya ini benar-benar luas. Jadi kalau kita ibaratkan mancing, itu kita tuh mancing di lautan yang lepas gitu. Untuk Jadi Google ya berarti ya. mau mau dilempar kailnya kemana kemana itu tetap bisa lah. Kena. Asalkan harus tahu dulu ikannya kira-kira jam jam berapa nih, berenangnya di mana nih, jam mana Ah, nih gitu. ada jam-jam khusus gitu berarti ya Mas David ya, sama kayak Eh, Facebook gitu kah? Iya, kalau jam-jam khusus sih nggak ada sih. Ibarat kan cuma Hmm, cuma gini aja, cuma di waktu penargetan aja gitu Mbak. Misalkan nih oke. saya jualan sabun pemutih ya, misalkan jualan Ya, sabun, sabun. Saya mau target apa ya namanya calon targetnya seperti seusia ini nih Mbak, sesuai apa namanya wanita-wanita milenial lah, ya. kisaran di usia 18 sampai 30 tahun lah, karena Mm-mm. harganya pun juga terjangkau untuk mereka gitu. Nah, Mm-mm. tagline-nya sendiri pakai pakai cewek, apa gambarnya pakai cewek, tagline-nya sabun kecantikan ala wanita milenial atau cewek milenial seperti itu. Itu bahasanya lebih lebih mengena, ataupun eh, sabun kecantikan cewek zaman now seperti itu gitu. Jadi bahasanya pun Hmm, juga harus diperhatikan gitu. Kalau menyesuaikan ya. pakai bahasanya yang formal, waduh, ini kurang juga gitu. Kalau kalau kecuali kalau Mm-mm. memang kita targetnya orang-orang pebisnis, misalkan kayak jualan VPS untuk apa namanya ditargetkan untuk Perusahaan. orang-orang perusahaan. Nah, itu kan juga beda lagi Ya, cara menulis bahasanya. cara oke siap. Mas kalau menurut Mas David sendiri kan berbagai macam iklan nih di Google Search, terus habis itu di YouTube, habis itu di Google Display. Apakah memungkinkan nih kita misalnya ngiklan dengan konten yang hampir sama, tapi di tempat yang berbeda tadi, misalnya di YouTube, terus habis itu di Google Display Network misalnya, atau Google Search, apakah lebih efektif semuanya gitu, atau satu-satu dulu deh kita lihat efektif enggak kayak gitu. Tergantung apa goalnya sih Mbak, gitu. Hmm, Kembali lagi ke goalnya gitu ya. Misalkan kalau memang goalnya untuk brand awareness ya pakainya GDN atau Google Display Network atau bisa hmm. main di YouTube gitu. Tapi kalau Oke itu tujuannya kalau awareness sale, ya. ya tujuannya sales itu cocoknya ya lebih ke search ataupun GDN gitu. Iya ya. Kalau Soalnya YouTube kalau search itu bisa kan, sih untuk gimana? untuk sales, tapi lebih efektif yang search sama GDN gitu aja. YouTube bisa Kadang orang untuk kalau di search itu, gimana Mas? jadi kalau apa namanya YouTube sendiri bisa sih untuk tujuan sales, tapi memang kurang efektif karena kan iklannya juga video kadang-kadang langsung di skip sama orang gitu. Tapi ya saya pernah Hmm, menggunakan iklan YouTube sebagai ya. tujuan sales, cuma sehari budget 60.000 gitu. Tapi memang produknya sorry apa namanya konten videonya juga memang harus mengena banget gitu. Yang kadang yang sulit itu adalah membuat konten videonya itu, kalau memang nggak jago bikin konten video ya
ya pakailah jasa jasa pembuat konten video yang bisa menarik sales gitu. Oke, oke. Menarik ya. Jadi kalau misalnya saya tadi tarik dari obrolan Mas David, kalau search itu kan pasti orang udah butuh ya. Udah benar-benar Iya, nyari. benar. Jadi kalau mau buat konversi, Google Search itu juga bisa membantu gitu ya. Nah, Mas David, ini ada Ya. pertanyaan. Hmm. Kalau misalnya kita pakai Google Bisnisku, apakah Google Bisnisku bisa diiklankan? Oke, jawabannya tetap bisa. Dan itu lebih Bisa ya? menurut iklan ya, dan itu lebih efektif dan efisien sih sebenarnya. Jadi Jadi itu kita harus pakai istilahnya, ini ya. Hmm. Pakai apa? jadi MySet sendiri atau pakai website kita boleh? eh dengan listingan Google My Business itu kan sudah ada business.site ya, kalau nggak salah itu Iya, business.site ya. this is Nah, itu website. juga kita bisa manfaatkan, itu juga bisa, atau membuat listingannya Google My Business juga bisa. Misalkan nih kalau si A ini punya barbershop atau cafe ya. Nah, otomatis kan Hmm, dia kan harus orang kan datang ke toko-toko offline-nya kan ya. Nah, itu bisa iya, menggunakan listingan seperti itu. siap. Mas ini ada yang tanya juga, Mas David, untuk video dari Mas Mario, untuk video kira-kira maksimal 1 menit apa bisa di Google Ads selain YouTube maksudnya? Oke, Mas, gimana gimana coba Mas? Maksudnya gimana gimana gimana? sebentar. Ini saya bacain deh. Soalnya ini masuk di Ya, questions juga. oke Nah, oke. video-video yang kita buat kira-kira maksimal Hmm. 1 menit apa bisa di Hmm. Google Ads yang selain YouTube? Misalnya di Google apa ya? Google Display ya? Bisa nggak sih Mas? Bisa, Atau harus bisa sih, YouTube? bisa di Google Google Display bisa sih, bisa aja. Oke. Tapi eh, apa namanya tetap harus menggunakan image ya. Jadi Oh istilahnya ya. Google di Display itu kekuatannya di image gitu, di foto. Sedangkan yang videonya itu adalah sebagai pelengkapnya gitu. Oke, berarti harus ada kayak thumbnail yang di depannya itu ya Mas ya? Bukan thumbnail sih Mbak, Image apa namanya? beda ya? Image-nya, iya beda beda beda. Image-nya ya? Ya image-nya, image Oke. apa namanya, foto kan misalnya kayak kayak foto produknya atau bannernya lah seperti Mm-mm. itu. Siap. Itu ya Mas Mario ya. Semoga sudah kejawab. Tadi dari Sky Sea Travel juga sudah bertanya. Terima kasih banyak. Teman-teman yang lain kalau ada yang mau tanya boleh loh. Kita masih ada waktu kurang lebih. Karena kita nggak bisa sampai maksimal 1 jam nih Mas David. Estimasi sampai maksimal jam Hmm, 19.55 ya. Nanti kita harus sudahi iya iya, dulu gitu. Nah, oke mungkin oke Mas David siap. ini ada pertanyaan dari kalau dari Hmm, saya sendiri sih. Tadi kan hmm, tentang memulai. Ya pertama kan tentang kenapa kita harus ngiklan di Google. Terus ya betul. betul ya. Terus bagaimana kita sudah mau memulai. Nah, jika misalnya dulu ada pengalaman iklan, terus tadi boncos tadi, gimana Ya, caranya biar gak boncos lagi gitu? Misalnya oke apakah oke. timnya harus di training dulu kah atau pakai agensi aja atau seperti apa sih Mas David? Nah itu, jadi Gitu dia. karena kan saya eh, pengen Yang bisa direkomendasikan ya, Mas David. jadi dulu memang pertama kali juga langsung nggak langsung profit enggak, tapi ada Hmm. closingan, tapi situ saya merasakan kerugian gitu ya. eh Apa namanya, dulu pernah setelah boncos Mm-mm. dievaluasi. Jadi dievaluasi kira-kira apa nih salah saya. Satu, ya seperti tadi sih sudah saya jelaskan di awal di Iya. optimasinya, Mm-mm. mungkin eh, target pasar saya kurang pas gitu. Mm-mm. Bisa itu Targetnya juga kurang ya. pas, terus kemudian landing page-nya juga kurang apa namanya, kurang mengena juga, bisa bisa jadi karena apa namanya, setelah dilihat tuh scrollingnya tuh nggak sampai scroll sampai bawah atau sampai tengah minimal gitu Mbak. Jadi terus kemudian kata Hmm. kuncinya juga melebar semua, terus kemudian kata kunci negatif tidak dimasukkan, terus kurang riset juga juga seperti itu. Itulah yang harus diperbaiki. Nah setelah diperbaiki sih oke gitu loh, keren keren Mm-mm. banget gitu loh. Jadi Berarti saya nggak pernah perlu sedih pernah ya. jadi dulu waktu pertama
pertama boncos, kemudian diajak jualan mainan ya. Saya memang fokusnya kalau di Blitar, saya berjualan mainan odong-odong produk UKM Blitar gitu. Memang dengan Google Ads saya bisa satu bulan itu hanya habis 600 ribuan kalau nggak salah. Wow. Nah itu dan profitnya ya jangan tanya gitu. Kalau kayak kita produknya produk besar gitu. Sekali penjualan, setelah closing ya di atas 1 juta itu profitnya. Wow, iya, menarik Nah, loh. seperti itu. Nah, setelah Siap. tahu ternyata landing page-nya kurang relevan, seperti itu akhirnya Hmm, dinaikkan, kita bikin konten lagi, kita rehab lagi, kata apa namanya, kata-kata call to action-nya gitu. Oh, call to action-nya terlalu lebay nih, karena yang nyari produk saya tuh orang-orang lapangan, orang-orang yang to the ada di point ya. lapangan. Iya, orang-orang yang Iya, di lapangan, orang tuh maunya to the point, nggak mau yang aduh ribet-ribet, nggak mau. Ini salah saya. bertele-tele. Siap-siap. Mas, ini ada Bu Titi. Bu Titi ini adalah marketing NPR dari Jatim Park Group. Nah, Wih, ini tanya keren. Halo Bu nih Titi, salam buat kenal Bu Titi. Bu Titi tanya, Kak, sekelas Jatim Park kira-kira berapa rupiah budget yang harus di-spend untuk beriklan di Google? Karena kita kemarin, minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu, Bu Titi jadi guest kita juga sempat share. Hmm, Jadi grupnya itu nggak cuman Jatim Park 1, 2, 3 aja, banyak gitu. Nah, menurut Mas banyak. David Oke, gimana nih? oke, Bu Titi, saya pengen tahu dulu nanti kira-kira goalnya seperti apa sih? Goalnya dari ya, iklannya ini maunya misalkan dari divisi marketingnya itu pengennya seperti apa sih gitu? Apakah mau tujuannya sales dalam artian sales di website itu bisa pesan tiket secara online mungkin ya, Ya, ataupun mengenalkan produk baru dalam artian misalkan di Jatim Park 1 nih ada wahana baru nih diiklankan. Nah, seperti itu. Nah, itu saya terus terang belum tahu gambarannya seperti apa gitu. Nah, oke. kalau memang tujuannya untuk brand awareness ya mungkin 1 bulan ya dibudgetkan 5 sampai 10 juta cukup. Gitu. Oke, itu sudah Kita mencakup ya semuanya ya kita berarti ya. ya bisa kita bisa brand awareness di apa namanya di GDN ataupun di YouTube ya kita hajarnya di situ ya. Terus kemudian kita pangsanya luar Malang ya, luar Malang misalkan kayak saya mengelola banyak travel di Malang Bu. Jadi kebanyakan orang yang nyari jasa travel apa namanya ke Malang itu pendatang itu dari Jakarta. Ya, jadi kita Oke. bisa mengenalkan nih wahana-wahana baru. Jadi wahana-wahana baru di Jatim Park apa ataupun buka cabang yang baru di Jatim Park 4 mungkin. Nah, mungkin seperti itu. Amin. Nah, mungkin seperti itu mungkin Pak ya, mungkin seperti itu. Nah nanti Ya. kemudian kita juga bisa retargeting lagi. Artinya retargeting adalah kita memberikan info lagi kepada orang-orang yang telah mengunjungi websitenya, Bu. Misalkan ini ada wahana terbaru, misalkan seperti itu. Jadi orang ingin tertarik lagi ke Jatim Park gitu. Siap. Nah, ini memang tadi yang ditanggapi sama Bu Titi adalah new branding. Sesuai yang tadi disampaikan sama Mas David juga. Begitu Mami, jadi sekitar estimasi 5. Semoga membantu pertanyaannya dan ya itu tadi kalau ya betul. Kalau ternyata memang bisa bersinergi antara Mami sama Mas David gitu ya. Oke, teman-teman yang lain kita masih ada kurang lebih 10 sampai 15 menit lagi. Saya mau persilakan buat teman-teman yang sudah join malam hari ini bisa langsung tanya sama Mas David. Jadi Oke, beliau sekali jangan. lagi adalah, hah, Oke, gimana jangan Mas? lupa ya di follow agak teman sedikit. Oh ya benar-benar. Ditulis ditulis dong di ini di kolom komentar.
untuk Instagram Bener. akunnya. Dan juga Mas David katanya udah launch buku ya? Iya, kemarin launch buku bulan kemarin, Mbak. Mahir Siap. Mahir Mahir Google Ads ya, kalau nggak salah Mahir Google Ads bisa dilihat di apa namanya beranda saya di apa namanya akun akun Instagram ada di situ infonya. Siap. Jadi nanti teman-teman lihat aja di akun Instagram Mas David agak tampan sedikit. Kenapa namanya agak tampan sedikit? Nah, itu Apakah ada sebenarnya Pak, cerita? eh, begini sih, itu apa ya? Bingung juga saya jelaskan. Kalau ditanya, ya itu sebenarnya saya cuma terpikir sepintas aja ketika waktu waktu kuliah gitu. Dulu Facebook saya Hmm. namanya agak tamat sedikit kan, terus kemudian disuruh upload KTP kan. Nah, teman-teman sudah banyak 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 yang disuruh suruh suruh upload gitu. Nah, sebelum Ah, saya kena 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 warning seperti itu, saya langsung ganti di Facebook jadi David Setiawan. Nah, yang Instagram saya ganti agak tamat sedikit gitu. Ya lebih apa namanya lebih lebih enak dicari aja sih gitu. Soalnya kan kalau nyari David banyak juga sih di Instagram yang pakai nama @david gitu, Mbak. susah ya. Jadi takutnya banyak Hmm, pesaing. Sebenarnya itu banyak. ada pesan terselubung loh, agak tampan sedikit. Biasanya orang aslinya ganteng misalnya gitu kan. Mas David ini tadi dari Skysi Travel tanya, ini boleh mau Ya, jawab sekarang boleh atau mungkin nanti DM juga boleh. ya. Perhitungan fee untuk pakai jasanya Mas David. Nah, ini dia. Perhitungannya kayak gimana? Pakai berapa kayak berapa miliar mungkin? Amin. Amin. Biasanya sih saya Amin. fee-nya 20%, Mbak. 20%, Oke. tapi kalau budgetnya itu sudah di atas 20 juta ke atas, saya cuma ambilnya 10% saja. Gitu. Gitu. Begitu. Ya, jadi dari 20% dari budget ini ya, budget yang Budgetnya, ya dibayarkan betul, ke betul, betul. Google ya. Begitu. Iya. Siap. Ini menarik banget nih. Teman-teman, ini yang sudah join malam hari ini, terima kasih banyak. Tapi kita masih ada beberapa menit, Mas David. Mungkin Mas David ada Oke. yang mau disampaikan dulu buat teman-teman yang ada di sini. Oke, tadi sedikit ya, Mas Mario tadi Mm-mm. DM juga mau tanya-tanya gitu juga Mas Mario. Mm-mm. Mau produk apa ya? Explainer Video Company kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Hmm, pakai main GDN aja Mas, mungkin Mas cocoknya Mas kalau main search itu apa namanya berdarah-darah karena memang saya lihat harga kliknya sudah sangat tinggi banget jika kalau dibanding produk yang lain misalkan nih kayak aku coba bandingkan sama sama forex nih. Nah, Mm-mm. banding forex kan juga lumayan kan yang nyari juga banyak kan. Nah, forex itu masih masih mending lah, masih 20.000, 25.000. Nah, ini video company profile bisa 192.000. Ya. Per klik ya. Mas David tanya dong, emang ngaruh ya kalau misalnya kita mungkin market kita bukan di Indonesia gitu. Itu ngaruh gak sih sama harga per kliknya gitu? Kira-kira kalau menurut Mas, ini produknya macam-macam misalnya saya Ngaruh, jualan ngaruh, ngaruh, hijab Mbak, gitu. ngaruh, ngaruh. Oh Sangat-sangat ngaruh, gitu. sangat ngaruh. Jadi kita menggunakan kata kunci, kita pilih, misalkan targetnya tadi kan kayak Kanada sama US ya kalau nggak salah. Mm-mm-mm. Kemudian ganti ganti language, klik, langsung ketemu harga-harganya, set, 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 gitu. Wow, jadi ngaruh ya kalau Ngaruh. Kalau pakai kalau pun bahasa kita luar. kita kasih tawaran di bawah itu, yang berimpact kan juga iklan kita kan juga bisa bersaing sama kompetitor. Ya sih. Berarti mendingan disarankan yang Google Display Network aja ya, Ya, GDN. biasanya yang dilihat apa dilihat dulu aja kira-kira yang pakai itu seperti itu kira-kira siapa saja yang pakai gitu. Terus kemudian disesuaikan dengan bahasanya. Kalau saya sih kalau targetnya luar negeri terkendala masalah apa namanya marketnya biasanya agak agak sulit. Jadi kan enggak Oke. karena market Indonesia tuh sukanya kan diskon-diskonan, beli dua ganti satu, beli Hmm, dua ganti ongkir. Kalau di sana kan belum iya. tentu seperti itu gitu loh, Mbak. Belum tentu suka ya, Mas ya. Ya, sebenarnya tawari seperti itu gitu. Jadi yang kesulitan kan Siap. adalah eh, kebiasaan dan budayaannya mereka sih gitu. Menarik ya. Wah, ini ada yang Nah, itu ada yang nanyain odong-odong per kliknya berapa, Mas? Nah, kepo. Boleh dikasih bocoran sedikit, buka dashboard dikit?
Ah, odong-odong harga praktiknya tuh 600 sampai 900 rupiah aja, Mas. Wah, murah ya? Ini mastah Lumayan ini, loh. Mbak. Ahmad Oh, Satibi ini siap. sebenarnya mastah ini. Ini dia menyamar ini. Wah, ini Masta bertemu Masta ya. Ini mastah. Kalau di odong-odong ini bisa dipanggil ini senior saya karena Mas Satibi ini memulainya lebih duluan Mas Satibi, jadi kan pengalamannya itu lebih dapat Mas Satibi gitu. Saya kan masih baru 2 sampai 3 tahun, kalau Mas Satibi ini sejak 2014 kalau nggak salah. Wow, berarti lebih senior dia daripada Mas David. Itu juga ditanggapin PRDN. Ora yo, 6.000 per klik. No, temennya Mas David juga kah Ngawur, kira-kira? ngawur, ngawur, ngawur. Mas David, aku tanya dikit, ini masih ada Ya, waktu sih. silakan, silakan, Mbak. Apakah misalnya kita punya usaha nih, udah mulai Hah? online lagi, udah mulai mau marketingan via Google juga, Hmm. perlu nggak sih kita kayak testing dulu gitu, atau kita langsung hajar, udah ngiklan aja dulu gitu? Kalau kalau Halo, saya Mas David? Ya, testingnya mungkin lebih apa namanya ya, melihat eh, penelusurannya seperti apa sih gitu loh, melihat yang cocok tuh seperti apa gitu. Jadi Testingnya di situ ya kira-kira buat itu produknya apa ya. sih, Mbak? Kalau boleh tahu kira-kira apa sih produknya? Coba salah satunya. Contoh nih, misalnya dia jualan sepatu, sepatu boot. Oh, sepatu boot. Oke. Mm-mm. Kalau sepatu boot kemungkinan masih tinggi sih apa pencariannya. Itu. Tapi kalau Hmm. travel kan Mm-mm. misalnya kayak travel itu kan Yang jasa ya. eh turun, benar-benar turunnya tuh langsung, kalau kalau kurva tuh lah nggak landai gitu, nggak, jadi langsung 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 gini gitu. Memang karena memang Hmm. memang kebijakan lockdownnya seperti kemarin dan nggak bisa kemana-mana kan gitu loh. Akhirnya kan juga banyak wisata yang ditutup gitu. Ya Ya, itu kemungkinan ngaruh kalau juga kalau ya. travel bisa dimulai pelan-pelan ya, bisa dimulai pelan-pelan gitu. Siap. Begitu ya, tadi teman-temanku. Ini ada Mas Lanang juga. Hai Mas Halo Lanang. Mas Jadi, Lanang, apa kabar? oke, ini pertanyaan terakhir ya. Ini boleh pertanyaan terakhir. Jadi dari kalau musim kayak gini, kira-kira produk yang bagus penjualannya di iklan search apa, Om? Ini panggilannya udah ganti lagi, bukan Mas David, tapi Om David. Om, Oh, gimana Om? Om ya. Panggilnya mulai Hmm. Om ya, mulai nakal ini Masnya. Ya, bercanda. Lanjut, lanjut. Gimana Mas David? Oke, untuk produk yang eh, masih worth it untuk musim-musim seperti ini, apa ya namanya? Bisa contoh di madu sih masih masih bisa, Mas. Itu masih jualan madu masih bisa, Mas. Iya. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan ya Mas David Iya, ya? produk-produk solusi lah. Ya, Produk aku solusi. mau bilang oles-oles takut aja nanti takut enggak. Produk-produk solusi lah, udah produk-produk solusi gitu loh, produk solusi itu masih Siap. masih masih banyak itu. Kayak masker gitu-gitu ya. Makanya ini boleh dibuat apa namanya acuan juga buat teman-teman, barangkali ada yang mulai jualan online, kali aja Ya, produk-produk yang berhubungan dengan produk solusi, betul ya? iya, Produk ada solusi. produk solusi itu mungkin penghilang kantung mata, mungkin apa Mm-mm. namanya, Oke. diet, mungkin seperti itu. Kan ini kan habis habis Lebaran nih, jadi kan makannya kan mulai rakus kan seperti itu. Nah ini mungkin tagline-nya kan mungkin bisa di sama seperti itu. Siap, menarik. Mas David, ini kan kita udah mepet banget. Mas David, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mau memulai iklan di Google? Kasih dong, kita kasih wajangan sedikit untuk closing Oke, statementnya. eh bagi teman-teman yang mau iklan di Google, jangan pernah takut gagal ya. Semua platform iklan itu memang kita harus apa namanya, harus belajar semuanya. Jadi entah itu di sosial media ataupun di Google sendiri, jadi tetap semangat belajar, jangan pernah menyerah. Ya, saya memang sebetulnya seperti itu. Saya nggak pernah menyerah, ngulik terus, ngulik dan ngulik terus gitu. Siap, itulah pesan dari saya selalu nggak segan untuk bilang Mas David adalah Mastah. Memang benar-benar Mastah.
Bener loh ya. Ini teman-teman yang Belum, barusan belum join, Mas Air. aminin dong Mas. Ini kan Amin, doa. amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Dari Ade Bakti udah mau selesai aja. Iya, kita udah mulai dari jam 7 malam tadi, begitu ya. Ini Mas Mario tadi masuk masih ide seputar pendapuran juga masuk ya, kue-kue masih berlaku nih. Ya, Menarik banget. Mas David, terima kasih banyak untuk waktunya ya. terima kasih juga Mbak. Semoga usahanya berjalan lagi Siap. seperti semula. Amin amin. Sampai ketemu lagi siapa tahu setelah pandemi kelar kita nongkrong lagi ya di depan stasiun. Ya, kita nongkrong di Malang lagi sama Mas Lanang dan Nongkrong di mana? kawan-kawan. Iya. Siap. Oke, Ya, Mas David terima kasih sehat selalu ya Mas David. sama-sama Terima Mbak. Ya, kasih. kita juga. Sampai Ya, jumpa selamat lagi. malam. Dadah. Selamat malam. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah bergabung barengan saya sama Mas David hari ini. Dan untuk yang tadi mungkin ada pertanyaan yang masih belum terjawab ataupun mau tanya tapi agak malu-malu kucing gitu ya, boleh nanti langsung aja DM Mas David di @agak-tampan sedikit, langsung aja DM beliau karena saya tahu sendiri kalau Mas David itu kalau pas di Fasil expertise-nya ada di Facebook, di Google Ads. Nah itu dia. Jadi apapun yang mau ditanyain bisa langsung DM beliau. Oke, terima kasih. Saya Dani Kirana pamit dulu. Sampai ketemu di Tanya Mentor selanjutnya. Kita ada setiap hari jam 7 malam sampai jam 8. Dan pastinya dengan guest yang seru, guest yang keren. Dan silakan bertanya. Sampai jumpa. Selamat malam.